dikenal sebagai kalsiferol. Kalsiferol atau vitamin D ini adalah vitamin yang larut dalam lemak yang secara alami terdapat dalam beberapa makanan yang dapat ditambahkan ke dalam makanan lainnya dan tersedia sebagai suplemen makanan. Penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi karena dapat meningkatkan penyerapan kalsium di usus dan menjaga konsentrasi yang ada pada kalsium dan fosfat serum yang cukup untuk mineralisasi tulang normal. Vitamin D juga terlibat dalam beberapa pertumbuhan dan remodeling tulang oleh osteoblast dan osteoklas. Saya Hadi Nurulaisyah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai vitamin D itu diperoleh dari mana saja. Nah, yang pertama itu ada paparan sinar matahari. Ketika sinar ultraviolet dari sinar matahari mengenai kulit, maka sintesis vitamin D itu akan terjadi. Yang kedua yaitu dari makanan. Hanya sedikit makanan yang secara alami mengandung vitamin D. Namun ada pula yang diperkaya dengan vitamin D seperti ikan berlemak, minyak hati ikan, hati sapi, kuning telur, dan juga keju merupakan beberapa sumber vitamin D. Jamur juga dapat memberikan sedikit vitamin D, terutama jika terkena sinar matahari ultraviolet untuk meningkatkan kandungan vitamin D-nya. Dan yang ketiga yaitu ada suplemen vitamin D, yaitu tersedia dalam dua bentuk. Yang pertama ada D2 atau ergokalkiferol dan juga D3 yaitu kolekalvirol. Nah, kedua bentuk tersebut meningkatkan vitamin D di dalam darah, namun D3 mungkin meningkatkannya lebih tinggi dan lebih lama dibandingkan dengan D2. Beberapa orang lebih mungkin mengalami kesulitan mendapatkan cukup vitamin D dibandingkan orang lain, seperti mereka yang memiliki kulit lebih gelap, orang yang tinggal di garis lingkungan utara atau daerah dengan polusi tinggi, dan mereka yang memiliki paparan sinar matahari terbatas atau mengenakan pakaian yang menutupi sebagian besar kulit mereka. Dalam kasus ini, suplemen vitamin D bisa bermanfaat, terutama selama bulan-bulan musim dingin ketika sinar matahari tidak terlalu kuat. Saya Rahmasari SR akan sedikit menjelaskan mengenai metabolisme vitamin D. Metabolisme vitamin D merupakan proses kompleks yang melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu sintesis. Vitamin D disintesis di kulit, lalu diubah menjadi pravitamin D oleh radiasi UVB. Pravitamin D, D3 kemudian diubah dengan cepat menjadi vitamin D oleh suhu tubuh. Yang kedua itu penyerapan. Vitamin D diserap di usus kecil bersama dengan lemak makanan dengan bantuan garam empedu. Vitamin D binding protein atau DPB kemudian diangkut ke berbagai tempat penyimpanan di dalam tubuh termasuk hati, kulit, otak, tulang, dan jaringan lain. Yang ketiga itu hidroksilasi. Hidroksilasi pertama vitamin D terjadi di hati. Ini adalah bentuk vitamin D utama yang beredar dan digunakan untuk menilai status vitamin D seseorang. Yang keempat, aktivasi. Hidroksilasi kedua D3 terjadi terutama di ginjal, di mana ia diubah menjadi bentuk aktifnya, juga dikenal sebagai kalsitriol. Bentuk aktif vitamin D ini mengatur penyerapan kalsium dan fosfor di usus dan meningkatkan mineralisasi tulang. Yang kelima yaitu ekskresi. Kelebihan vitamin D diekskresikan terutama melalui empedu dan feses, dengan sejumlah kecil diekskresikan melalui urin. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis pada anak-anak dan astemolusia pada orang dewasa yang ditandai dengan tulang lemah dan rapuh. Namun, asupan vitamin D yang berlebihan juga bisa berbahaya karena menyebabkan tingginya kadar kalsium dalam darah yang dapat menyebabkan mual, muntah, dan bahkan masalah ginjal. Penting untuk menjaga keseimbangan dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi. Perkenalkan, nama saya Trimalida Putrasari
Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek samping vitamin D. Jadi, vitamin D ini dapat menyebabkan pengapuran tulang dan pengerasan pembuluh darah, ginjal, paru-paru, dan juga jaringan jantung. Gejala paling umumnya dari kelebihan vitamin D ini termasuk sakit kepala dan juga mual. Dan juga ada kelebihan vitamin D ini yang menyebabkan gangguan pada ginjal. Hal ini disebabkan oleh karena konsumsi vitamin D dalam dosis yang sangat tinggi akan meningkatkan penyerapan kalsium sehingga menyebabkan pembentukan batu ginjal. Selain itu, kelebihan vitamin D ini juga diketahui menyebabkan kerusakan ginjal dan atau juga bisa disebut dengan gagal ginjal. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.